Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu kurikulum 2013, yaitu tentang termodinamika ya. Kita langsung saja ke materinya ya. Oke, di sini ada pengertian termodinamika. Nah, termodinamika ini merupakan ilmu yang mengatur perubahan energi dari satu ke bentuk lainnya, pemanfaatan energi dalam bentuk kalor, dan usaha mekanik ya. Jadi ada 3 pembahasan ya tentang perubahan energi, kemudian pemanfaatan energi dalam bentuk kalor, dan yang ketiga adalah usaha mekanik. Itu adalah tentang termodinamika. Kemudian ada sistem nih. Dalam termodinamika dikenal ada 2 istilah. Pertama ada sistem, yang kedua adalah lingkungan ya. Nah, sistem ini adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus utamanya. Jadi kalau kita lagi membahas tentang mesin, ya berarti sistemnya adalah sebagai mesin gitu ya. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini adalah segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh langsung terhadap sistem gitu. Jadi di luar sistem yang bisa mempengaruhi sistem itu sendiri gitu ya. Kemudian usaha dalam termodinamika, suatu usaha yang dilakukan sistem pada lingkungannya merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Dari sistem ke lingkungan itu bisa dikatakan sebagai usaha gitu ya. Selanjutnya ada proses-proses termodinamika. Namun sebelum lanjut, nanti kita akan mengenal tentang tekanan, volume, dan juga suhu dalam termodinamika ini ya. Jadi kita akan fokus pembahasan itu seputar dengan tekanan, volume, dan suhu gitu ya. Nah, pertama ada proses isotermal. Nah, isotermal ini adalah tentang temperatur atau suhu. Ya, suhunya itu dibuat tetap. Apa yang dibuat tetap? Itu dalam sistem ya. Jadi sistemnya itu dibuat tetap pada suhunya gitu ya. Suhunya itu dibuat tetap pada sistem. Nah, proses isotermal adalah proses termodinamika pada suhu konstan. Untuk menghitung usahanya, kita gunakan persamaan ini. W sama dengan nRT ln V2 dibagi dengan V1 ya. Nah, ini ln ya dibacanya, logaritma natural ya. Dimana R-nya itu adalah tetapan gas umum, yaitu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Ini grafiknya nih ya. Nah, ini kalau kalian nggak tahu tentang nRT itu apa, ada di sini semua ya. Nah, kemudian proses isobarik nih. Proses isobarik itu adalah tekanannya ya. Tadi ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa termodinamika ini akan berbicara tentang suhu, kemudian volume, kemudian ada tekanan. Dan satu lagi sih, ada kalor ya. Nah, proses isobarik adalah proses termodinamika yang berlangsung pada tekanan konstan. Jadi, sistemnya itu dibuat konstan pada tekanannya. Itu disebutlah isobarik. Grafiknya seperti ini, dan untuk menghitung usahanya, W sama dengan P dikali dengan delta V atau perubahan volume. Dari V2 dikurangi dengan V1 atau volume akhir dikurangi dengan volume awal ya. Selanjutnya, ada proses isochorik. Nah, proses isochorik itu apa? Proses isochorik itu adalah volumenya yang dibuat tetap. Kalau isotermal tadi suhu, kalau isobar tekanan, sekarang isochorik itu adalah volume yang dibuat tetap ya pada sistemnya nih ya. Nah, untuk menghitung usahanya, W sama dengan P dikali dengan delta V. Karena delta V-nya itu dibuat tetap atau perubahan volumenya dibuat tetap atau sebesar dengan 0, maka usahanya juga adalah 0 gitu ya. Jadi nggak ada perubahan volume, jadi dibuat 0 gitu, makanya usahanya juga 0 gitu ya. Kemudian ada proses adiabatik. Nah, adiabatik ini kalornya yang sama dengan 0, jadi nggak ada perubahan apapun. Proses adiabatik adalah suatu proses di mana tidak terjadi perubahan ya, tidak terjadi perubahan pada kalor suatu sistem.
Jadi dibuat tetap gitu ya. Untuk menghitung usahanya dilakukan sistem dirumuskan seperti ini. W sama dengan 1 per gamma dikurangi 1 atau konstanta Laplace ya. Kalau gamma ini dikali dengan P2 dikali dengan V2 dikurangi P1 kali V1 ya. Dimana gamma-nya ini adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi dengan kapasitas kalor pada volume tetap ya. Untuk gamma ini tadi sudah dikatakan bahwa gamma itu adalah sebagai konstanta Laplace ya. Dengan nilai gammanya itu lebih besar dari 1. Ini adalah grafiknya. Sekilas seperti proses isotermik ya. Cuman ini lebih landai ya. Nah, sekarang hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika itu menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha sebesar W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Nah, kalau ada kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem itu melakukan usaha, maka muncullah energi dalam. Gitu ya. Itu adalah bunyi dari hukum 1 termodinamika. Nah, untuk menghitungnya, delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Tapi rumus ini bisa berubah tandanya sesuai dengan perjanjian tanda di sini. Kalau sistemnya melakukan usaha, maka W-nya bernilai positif. Nah, yang ini nih, yang W ini kan ini negatif nih. Bisa berubah jadi positif ketika sistem melakukan usaha. Kalau sistemnya menerima usaha, maka W-nya bernilai negatif. Jadi W-nya bernilai negatif nih ya. Kalau misalkan menerima ya sistemnya, menerima usaha. Kalau sistem kalau melepaskan kalor sistemnya, maka nilai Q-nya bernilai negatif. Jadi nilai Q di sini bernilai negatif ketika sistemnya melepas kalor gitu ya. Kemudian yang keempat, jika sistem menerima kalor, nah maka nilai Q-nya bernilai positif gitu. Nah, kapasitas kalor nih. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan zat sebesar 1 Kelvin. Di mana rumusnya adalah kapasitas kalor sama dengan Q dibagi dengan delta T. Kapasitas kalor satu gas satuannya Joule per Kelvin ya. Ini keterangannya. Kemudian ada 2 macam kapasitas kalor nih. Yang pertama ada kapasitas kalor untuk volume tetap atau biasa disingkat dengan CV ya. Kemudian kapasitas kalor untuk tekanan tetap biasa disingkat dengan CP ya. CP dibagi sama dengan QP dibagi dengan delta T. Ini rumus ini hampir sama, ya sama dengan yang ini, cuman beda penamaan aja ya. Hubungan antara CV dengan CP dirumuskan CP sama dengan CV ditambah dengan NR ya. Ini hubungannya. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ada suatu gas dipanaskan pada tekanan tetap sehingga memuai seperti pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan gas. 1 atm itu adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Jadi nanti atm ini dirubah ke dalam ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah usaha. Nah, kalau misalkan kita lihat grafiknya, grafik ini harus dihafal ya. Yang tadi 4 itu ada 4 kan, grafiknya harus hafal. Isotermis seperti apa, isobar seperti apa, isohorik seperti apa, kemudian yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik juga seperti apa. Nah, kebetulan yang ini adalah proses isobarik ya. Isobarik ini merupakan proses tekanannya dibuat tetap gitu ya. Nah, untuk menghitung usahanya, kita gunakan W sama dengan P dikali dengan delta V. P dikali dengan V2 dikurangi V1. Nah, V2-nya udah ada nih, yang ini ya. Dengan P1-nya juga udah ada. Cuman, si ATM ini kan ini nilai P-nya itu 4 ATM. 4 ATM ya. Harus dirubah ke dalam Newton per meter persegi. Caranya seperti ini, lihat. Ini P ini kan nilainya 4 kali 10⁵. Kenapa kali 10⁵? Karena 1 ATM itu 10⁵. Jadi kalau 4 ATM, maka tinggal kalikan dengan 10⁵.
gitu. Kok ini ada 10 pangkat min 3-nya dari mana? Kita lihat volume di sini satuannya dalam liter. Sedangkan kita tahu satuan baku dari volume itu adalah meter kubik. Ya, meter kubik, satuan SI-nya itu adalah meter kubik. Maka harus dirubah dari liter ke meter kubik, yaitu sebesar 1/1000 alias 10 pangkat min 3. Gitu. Makanya di sininya kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini 0,8 itu dari sini, kemudian 0,6 juga dari sini, tinggal dikurangi, maka hasilnya 0,2. 0,2 dikali dengan 4 hasilnya adalah 0,8. Ini 10 pangkat 2 tinggal kurangi aja, 5 kurangi 3 hasilnya 10 pangkat 2. 0,8 kali 10 pangkat 2 hasilnya 80 joule gitu ya. Sekarang contoh soal yang kedua nih. Pada suatu proses 1000 kalori panas diberikan pada suatu sistem. Diberikan nih, panas diberikan ke sistem. Berarti sistem menerima panas atau kalor ya. Dan pada saat bersamaan dikerjakan pula usaha terhadap sistem. Jadi sistem ini juga menerima usaha. Karena usahanya terhadap sistem. Bukan sistem melakukan usaha. Tetapi usaha terhadap sistem, artinya sistemnya menerima usaha gitu, sebesar 1000 joule. Jika 1 kalori adalah 4,2 joule, tentukan tambahan energi dalam yang dialami sistem. Ingat bahwa 1 kalori tadi itu adalah 4,2 joule kan ya, berarti untuk menghitung 1000 kalori berapa joule, tinggal 4,2 kali 1000 aja, maka hasilnya 4200 joule ya. Nah, untuk menghitungnya, untuk menghitung tambahan energi dalam, berarti delta U sama dengan Q dikurangi dengan W. Nah, cuman kita harus cek juga, karena tadi ada bahasa panas diberikan ke sistem, artinya sistem menerima panas, berarti sistem menerima kalor ya. Sistem menerima kalor, maka nilai Q-nya bernilai positif. Q-nya ini bernilai positif gitu ya. Kemudian tadi juga ada bahasa usaha terhadap sistem, artinya sistem menerima usaha. Maka kalau sistem menerima usaha, maka W bernilai negatif. Jadi W bernilai negatif. Berarti rumus ini tidak usah dirubah lagi, sudah benar ya. Tinggal kita hitung Q-nya 4200, W-nya tadi 1000 ya, ini tinggal kurangi, maka hasilnya adalah 3200 joule ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya lanjut lagi di bahas soal di sesi tanya semesta ya tentang termodinamika tentunya. Materi tentang termodinamika juga belum beres. Nanti saya sambung di bagian yang kedua ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.